Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian, anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak, pagi ini kita akan belajar tematik muatan IPA menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Kita akan mempelajari KD 3.2 yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Dan KD 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Kalian dapat menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Mari anak-anak kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat pertama disampaikan, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri atau Adam, dan darinya Allah menciptakan istrinya Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kalian saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." Anak-anak, pada Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama ini, Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Artinya, kita senantiasa takut akan siksanya. Dengan jalan apa? Dengan jalan mentaatinya. Karena Allah lah yang telah menciptakan Adam dan Hawa. Lalu dari keduanya, Dia menyebarkan laki-laki dan perempuan yang tidak sedikit jumlahnya ke seluruh penjuru bumi. Jagalah silaturahmi dan jaga perbuatanmu. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput dari pengawasan Allah. Dan Allah akan senantiasa menghitung dan akan memberi pahala dan balasan yang setimpal dengannya. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia ada dua. Yang pertama di dalam rahim. Jadi awal mula kehidupan manusia akan diawali di dalam rahim dengan pembuahan dari sel sperma dan sel telur yang akan menghasilkan zigot, kemudian menghasilkan embrio dan janin. Kemudian tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim. Tahapannya terbagi atas 6. Yang pertama adalah masa bayi, yaitu pada usia 0-3 tahun, kemudian masa kanak-kanak 4-11 tahun, kemudian masa remaja 12-19 tahun, masa dewasa 20-29 tahun, masa tua 30-59 tahun, dan masa lansia atau lanjut usia di atas 60 tahun. Mari anak-anak kalian siapkan buku tema 6 dan kemudian kalian buka halaman 11. Sudah dilihat pada halaman 11? Apakah kalian melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaannya. Ya. Jadi pada gambar 11 itu, pada gambar samping sebelah kiri adalah gambar anak-anak laki-laki dan perempuan. Ya, pada gambar tersebut belum terlihat adanya perubahan masa pubertas atau perubahan fisik. Sedangkan pada gambar sebelah kanan adalah gambar remaja laki-laki dan perempuan yang kemudian sudah nampak adanya perubahan fisik. Sudah tampak lebih besar dan lebih tinggi. Tahukah kalian yang dimaksud dengan masa puber? Baik anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami masa puber atau pubertas. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan anak perempuan pada masa pubertas ini? Kita akan pelajari anak-anak, ya. Kita lanjutkan. Apakah yang dimaksud dengan masa puber atau masa pubertas? Jadi anak-anak, masa pubertas adalah
peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yaitu tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Masa pubertas disebut juga dengan masa akil balik atau usia remaja. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 26. Amatilah gambar tersebut. Gambar manakah yang menunjukkan masa pubertas atau masa remaja? Ya, betul ya. Yang sudah ustazah berikan kotak itu ya. Itu adalah masa pubertas atau masa remaja. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa pubertas. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Umumnya terjadi pada usia 8 sampai 13 tahun. Sedangkan pubertas pada anak laki-laki umumnya terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Pada masa pubertas, tubuh laki-laki ataupun perempuan akan mengalami perubahan. Perubahannya meliputi perubahan primer dan perubahan sekunder. Apakah itu perubahan primer dan perubahan sekunder? Kita lihat berikutnya. Ciri-ciri pubertas primer adalah ciri pubertas yang terjadi di dalam tubuh. Jadi tidak kelihatan anak-anak. Hanya yang bersangkutan yang tahu. Jadi hanya kita sendiri yang tahu apakah kita sudah mengalami pubertas primer atau tidak. Ya, pada anak laki-laki, ciri pubertas primer ini adalah dengan mengalami mimpi basah. Ya, jadi menghasilkan sperma. Dan kemudian untuk anak perempuan sudah mengalami yang disebut dengan menstruasi atau haid, di mana di sini sudah menghasilkan sel telur. Ciri-ciri pubertas yang berikutnya adalah ciri pubertas sekunder, yaitu ciri pubertas yang dapat dilihat dengan adanya perubahan fisik tubuh manusia. Jadi kalau primer tadi kita tidak melihat, ya kita tidak tahu apakah teman kita sudah mimpi basah atau sudah haid, ya. Tapi kalau pubertas sekunder kita akan bisa melihat ciri-cirinya. Nah, yang pertama adalah ciri pubertas sekunder pada laki-laki. Yang pertama adalah suaranya berubah menjadi besar, ya. Suaranya berubah menjadi berat, besar. Tumbuh jakun, ya, di lehernya. Kemudian tumbuh kumis, jambang dan janggut. Kemudian dadanya tambah lebar dan membidang. Tumbuh rambut halus pada beberapa bagian tubuh, seperti pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Mulai tertarik pada lawan jenis dan kemudian lebih emosional. Ini ciri pubertas sekunder anak laki-laki. Kemudian ciri pubertas sekunder pada perempuan. Kalau tadi anak laki-laki suaranya tambah besar, untuk anak perempuan suaranya tambah nyaring atau melengking. Kemudian mulai tumbuh payudara, tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh seperti ketiak dan sekitar alat kelamin, pinggul melebar, kemudian mulai tertarik pada lawan jenis dan juga lebih emosional. Nah, apa anak-anak setelah kita mengalami masa pubertas? Ya, ada tips sukses pubertas. Lihat pada halaman 30. Yang pertama, bersyukur kepada Allah SWT atas perubahan yang terjadi pada kita. Jadi bersyukur anak-anak kalau kalian sudah tambah besar, tambah tinggi, sudah mulai kelihatan ciri pubertas sekunder ataupun primer. Ya, karena semuanya adalah seizin Allah. Dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Perbanyak ibadah. Yang kedua, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang lebih mengerti. Kalian langsung bertanya dengan orang tua, dengan ayah bunda, atau dengan ustazah. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif juga. Dengan tumbuhnya usia kalian di masa pubertas ini, kalian akan bertambah energinya, ya. Selalu gunakan untuk perbuatan yang baik. Kemudian banyak membaca buku pengetahuan. Kalau kalian tidak puas dengan informasi dari orang tua atau ustazah, kalian boleh ya mencari pengetahuan dari buku-buku yang lain atau dari internet, ya. Kemudian yang kelima, pilih teman atau jagalah pergaulan yang baik.
Dan yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Kalian kembangkan hobi kalian misalkan dalam olahraga ataupun aktivitas yang lain. Karena banyak energi tadi, kalian salurkan dengan olahraga dan aktivitas lain. Kemudian yang perlu diperhatikan lainnya adalah minum banyak air putih atau jus buah. Karena kalian saat memasuki masa pubertas ini kalian akan banyak mengeluarkan keringat, ya. Banyak minum air putih. Kemudian makan makanan yang bergizi. Terutama untuk anak perempuan yang sudah haid atau menstruasi, perbanyak makan makanan yang mengandung zat besi. Ya, hati ayam, sayur bayam, dan sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan wajah dan tubuh. Dengan banyak keringat tadi akan menimbulkan bau tubuh yang kurang nyaman. Ya, kalian boleh tambahkan dengan wewangian yang sesuai dengan umur kalian. Selalu jaga kebersihan wajah karena akan tumbuh anak-anak jerawat, ya, jerawat. Kemudian mengendalikan emosi, ya. Jangan mudah tersinggung, tambah sabar, ya. Dan kemudian yang terakhir, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur kalian. Bismillah anak-anak, semangat ya memasuki masa pubertas kalian. Teladani kisah anak-anak muda sahabat Rasulullah. Jadi anak-anak, di zaman Rasulullah sangat sering mengajak anak-anak muda ya di masa balik mereka untuk mengembangkan Islam ya. Jadi Rasulullah mengawali dakwahnya dengan mengajak anak-anak muda. Menjelang meninggalnya Rasulullah justru mengangkat Usama bin Zaid yang waktu itu umur 17 tahun untuk melawan Romawi. Saat masuk Fatu Mekah ya, Rasulullah mengajak Bilal dan Usama. Kemudian panglima terbaik Sultan Al-Fatih di usia 21 tahunnya sudah menguasai 2/3 dunia. Ada lagi Imam Syafi'i yang memberi fatwa di usia belasan tahun dan karena kecerdasannya dijuluki sebagai pemilik separuh akal penduduk dunia. Dan kemudian ada Ibnu Sina yang di usia 19 tahun sudah menulis buku Qanun fil Tibb atau prinsip-prinsip kedokteran. Masya Allah anak-anak, ya, semangat mengisi masa muda kalian, masa pubertas kalian dengan banyak kebaikan. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan berikut dan tulislah di buku tematik. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan masa pubertas. Yang kedua, sebutkan ciri pubertas primer pada laki-laki dan perempuan. Ketiga, sebutkan ciri-ciri pubertas sekunder pada laki-laki dan perempuan masing-masing 4. Dan yang terakhir, sebutkan 5 hal yang kalian lakukan untuk menghadapi perubahan pada masa pubertas. Paham anak-anak? Insya Allah. Semangat BDR, belajar dari rumah, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.